Terus dikatakan lagi bahwasanya Wali Songo itu kan durian Nabi. Tidak terbukti. Ada nggak yang tadi bilang sezaman bisa membuktikan nggak kalau emang Wali Songo itu durian Nabi kan gitu? Saya mohon maaf, tapi Wali Songo juga Wali Songo keadaannya itu ada. Tapi apakah keturunannya dari di mana sampai sekarang itu masih diperdebatkan secara historis. Dan jangan sampai ada orang yang mencoba untuk mengecilkan Wali Songo. Karena sekali lagi Wali Songo itu garis pewarisan darahnya itu bukan hanya pada kiai-kiai di pesantren, tapi juga para raja yang ada di keraton. Misalkan salah satu Wali Songo yang paling tua itu adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Dari manakah dia? Ada yang mengatakan dia dari Cina, ada yang mengatakan dia dari Kamboja, dari Champa gitu ya. Ada yang mengatakan dia itu dari Iran dan sebagainya. Ada yang orang mengatakan itu adalah orang lokal gitu dan sebagainya. Kita tidak menemukan bukti konklusif atas hal itu. Naat juga berhasil selama ini mengungkap fakta sejarah. Sunan Giri, Maulana Ishaq itu terkenal sebagai keturunan Rasulullah lewat Sayyidina Husain. Bahkan manuskrip Madura juga semuanya mengatakan Sunan Giri, Maulana Ishaq bersaudara dengan Maulana Ibrahim Asmarabandi itu min dzurriyyah Jumatil Kubra Al-Husain. Seseorang yang meremehkan Wali Songo yang dilawan itu bukan hanya pesantren tapi keraton. Kalau keraton dan pesantren itu bersatu untuk menyatakan diri bahwa kami ada kekuatan data, bagaimana nanti efeknya? Nah, kalau bukti konklusifnya saja tidak ada, maka nasab Wali Songo pun saya mohon maaf secara ilmiah tidak bisa kita akui. Ini ilmiah ya. Jadi ilmiah itu benar-benar saklek, ada buktinya, kita verifikasi. Ini bersumber dari sebuah catatan. Catatannya yang nulis Sunan Dalem Zainal Abidin bin Sunan Giri tahun 1414 Surya Sangkala atau tahun 1313 Chandra Sangkala tahun bulan, atau kalau dikonversi ke Masehi tahun 1490 Masehi dulu. Yang sangat primer sekali data ini menerangkan bahwa Ibrahim Asmorokonti itu adalah saudara iparnya Maulana Ishaq, bukan saudara kandung. Ini menjadi titik balik daripada pencarian nasab Sunan Giri. Ini menjadi bukti bahwa antara tradisi keraton dengan tradisi pesantren itu tidak bisa dipisahkan. Apalagi Wali Songo sendiri itu menjadi ujung tombaknya. Jadi jangan sampai kita menyakiti dari zuriyah Wali Songo. Hati-hati. Anda tidak berhadapan dengan pesantrennya saja, tapi berhadapan dengan keraton. Dalam metodologi ilmiah itu atau metodologi historis itu, bahwa sesuatu itu disebut ada kalau ada catatannya. Kalau tidak ada, maka disebutnya bukan historis atau semi historis gitu. Jadi misalkan apakah Wali Songo itu ada atau tidak ada? Nah, ini sejarawan itu setuju bahwa Wali Songo misalkan ada, tetapi cerita-cerita tentangnya itu ahistoris. Itu tersebar sampai ke Aceh, Kalimantan. Bahkan bukan hanya di Aceh, bukan hanya sampai di Jawa, tapi sampai ke Patani, Thailand. Sampai ke Champa di kawasan Kamboja. Ini kan tradisi Nusantara. Nusantara itu konteksnya sama dengan Asia Tenggara. Nusantara itu jangan dikerdilkan hanya Jawa. Tapi tokohnya itu ada, tapi ceritanya tidak. Kenapa? Karena tidak ada catatan sejaman. Jadi mau percaya mau enggak ya terserah. Cuman ini mah secara historis, metodologinya tidak mengizinkan kita untuk mempercayai sesuatu yang tidak ada catatan paling awalnya atau catatan yang sezaman dengannya. Dan jangan sampai ada orang yang mencoba untuk mengecilkan Wali Songo. Karena sekali lagi, Wali Songo itu garis pewarisan darahnya itu bukan hanya pada kiai-kiai di pesantren, tapi juga para raja yang ada di keraton. Jadi kalau bicara mengenai Wali Songo, itu bukan hanya bicara mengenai komunitas pesantren, hati-hati, tapi juga bicara mengenai komunitas keraton. Karena darahnya Wali Songo itu ada di keraton, juga ada di pesantren. Jadi yang dilawan oleh seseorang yang meremehkan Wali Songo, yang dilawan itu bukan hanya pesantren, tapi keraton. Kalau keraton dan pesantren itu bersatu untuk menyatakan diri bahwa kami ada kekuatan data, bagaimana nanti efeknya? Kita belajar deh dari sejarah. Bagaimana antara keraton dengan pesantren itu ada sinergi.
Kita tahu misalnya salah seorang pujangga ya, namanya Ronggowarsito. Ini terkenal, pujangga penutup Raden Ngabei Ronggowarsito. Ayahnya Kiai Yosodipuro, Yosodipuro II, kakeknya Kiai Yosodipuro I. Mereka semua itu garis darahnya di keraton, tapi sekaligus berguru kepada Kiai Kasan Besari, Pondok Pesantren Tegal Sari. Itu pondok tertua. Dan pada zaman Belanda itu sangat-sangat dihormati. Pondok Pesantren Tegal Sari. Ada seorang sarjana ahli linguistik yang bernama Roorde. Dia sampai berada di pesantren itu bukan hanya sehari 2 hari, tapi sekian puluh hari, nggak tahu berapa tahun, tapi yang jelas dia sampai bisa menghasilkan satu kamus besar. Mungkin Bang Sari bisa ditampilkan kamus besar yang namanya Javans Nederlands Hans Woordenboek. Kamusnya itu Javans Nederlands Hans Woordenboek. Ini arti harfiahnya kamus bahasa Jawa dan Belanda. Ada 2 jilid ya. Judulnya adalah Javans Nederlands Hans Woordenboek. Ini ada 2 set, volume, 2 jilid. Terbitan dari Leiden, terbitan Belanda. Dan sampai sekarang masih dapat kita akses. Itu pakai bahasa Belanda dan pakai huruf Arab juga, pakai huruf Jawa. Dan itu semua sumbernya dari mana? Pelacakannya melalui komunitas pesantren yang ada di Tegal Sari. Dan juga dari keraton tadi. Iya. Ini luar biasa dokumen ini. Ini menjadi bukti bahwa antara tradisi keraton dengan tradisi pesantren itu tidak bisa dipisahkan. Apalagi Wali Songo sendiri. Itu menjadi ujung tombaknya. Jadi jangan sampai kita menyakiti dari zuriyah Wali Songo. Hati-hati. Anda tidak berhadapan dengan pesantrennya saja, tapi berhadapan dengan keraton. Keraton ya, Mas. Itu tersebar sampai ke Aceh, iya. Kalimantan. Bahkan bukan hanya di Aceh, bukan hanya sampai di Jawa, tapi sampai ke Patani, Thailand. Sampai ke Champa di kawasan Kamboja. Ini kan tradisi Nusantara. Nusantara itu konteksnya sama dengan Asia Tenggara. Nusantara itu jangan dikerdilkan hanya Jawa. Kebanyakan orang yang bermain politik diartikan Nusantara itu ya Jawa. Bukan. Nusantara itu Asia Tenggara. Kalau kita belajar ke Malaysia, belajar ke Patani, ketika mereka menggunakan istilah Nusantara itu Asia Tenggara, ditandai dengan aksara Jawi. Nah, itu sebagai bahasa resmi lingua franca zaman itu. Kasus mengenai nasab Ba'alawi itu sudah dibicarakan dan sudah mengalami konflik. Itu tahun 1930-an sudah ada. Bahkan sampai terjadi konflik sosial. Iya. Konflik sosial berarti sudah bukan sekedar konflik wacana, ini konflik sosial. Sudah terjadi, cuma teredam. Kemudian muncul lagi sekarang kan. Munculnya sekarang itu tentu ada pemicunya. Pemicunya itu saya kira semua kita tahu. Siapa yang membuat kekacauan, kegaduhan. Dan tentu saja ini kita sebagai warga negara Indonesia yang cerdas itu akan bisa memantau sebetulnya ada apa di balik ini semua. Tapi yang penting Pak Edi harus paham bahwa persoalan nasab ini ya itu kan sebetulnya ada dua kubu ya yang sedang mau mengeksiskan diri. Saya kira itu tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Tapi memang karena kalau saya membaca ini dari pihak outsider, saya mulai belajar untuk memahami sebetulnya apa motifnya. Ternyata kalau saya merenungkan kembali, ternyata ujung-ujungnya itu berkaitan dengan persoalan nasab keunggulan dari sang patriarh. Pak Edi masih ingat kan? Kenapa orang Yahudi itu sangat kekeh dengan patriarhnya, bapak bangsanya yang bernama Ishak, meremehkan Ismail. Yang satu lebih mengutamakan Ismail dibanding Ishak, katanya begitu. Ya ini katanya ya. Karena kalau dilihat dari redaksinya itu kan memang terbalik itu. Ya terbalik menurut
perspektif yang mana. Iya, perspektif Kalau yang perspektifnya Bani Ismail kan menyebutkan jelas di situ. Iya. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaqa Iya. inna rabbi lasami'ud du'a. Namanya yang awal muncul Ismail baru Ishak. Sementara kalau perspektifnya Yahudi, patriahnya itu sasarannya kepada Ishak. Makanya dalam teks agamanya disebut Bene Abraham, Yitzhak, wa Yismail. Anak Ishak wa Yismail. Anak-anak Abraham adalah Ishak dan Ismail. Susunannya redaksinya beda nggak? Iya, beda. Nah, karena ini ada persoalan patriah. Nah, kisruhnya nasab yang ada di Indonesia sekarang, itu kan juga kaitannya ada persoalan nasab. Patriah. Patriah. Yang satu merujuk pada tokoh yang bernama Ubaidillah, ya, itu patriahnya kaum Ba'alawi. Itu nggak boleh diganggu. Itu. Paten tuh ini. Ini sudah paten tuh. Ini kan kaitannya pada tokoh ini. Kalau ada yang ngotek-ngotek, rame ribut. Kalau ini dianggap tokoh fiktif, itu berarti hancur seluruh dari bukan dinasti. Apa itu? Siapapun yang nasabnya nyambung kepada beliau. Ya kan? Iya. Ini menjadi kartu truf. Jangan sampai ini menjadi malapetaka nanti. Nah, begitu juga dari kelompok Wali Songo. Ada patriahnya juga. Ya, yang kemarin itu dibahas di mana? Di Banten itu. Apalagi disentil kemarin keturunan Wali Songo juga dari Ba'alawi. Ya, itu jadi semakin rumit kan? Rumit lagi itu. Kalau ditanya itu sumbernya dari mana? Ya, makanya kita ini kan nggak ada nggak ada kepentingan apapun, karena kita nggak ada hubungan dengan nasabnya Ba'alawi, kita nggak ada hubungan nasab dengan Wali Songo. Kita bukan keturunan siapa-siapa kan? Netral aja lah. Kita keturunan siapa? Kita keturunan manusia pertama aja. Jadi nggak ada yang menjadi diri kita ini beban. Karena apa? Kita nggak punya kepentingan apa-apa. Tapi yang kita inginkan adalah diskusi yang sifatnya itu akademik itu penting untuk kita bisa konsumsi sebagai manusia Indonesia ini.